Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Kalau lagi sakit kan nggak enak. Insya Allah lah sehat-sehat semua. Materi kita sekarang itu tentang analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Oh iya, tadi Ibu bilang kalau lagi share screen nggak apa-apa videonya dimatikan saja, karena kan nggak akan kelihatan ya. Jadi boleh dimatikan. Nah, ini yang kita bahas analisis regresi linear berganda. Kalau di komputasi statistik, regresi linearnya kan masih regresi linear sederhana. Sederhana itu berarti nanti hanya ada dua variabel, satu variabel X, satu variabel Y. Nah, kalau sekarang sudah berganda, berarti lebih dari dua variabel. X-nya itu lebih dari satu. Nah, ini lagi nge-hang. Fauzan Fahri, matiin dulu. Nah, untuk apa sih melakukan analisis regresi linear berganda? Atau melakukan analisis regresi lah. Apa tujuan analisis regresi? Gitu. Nanti di sini ada ya. Jadi analisis regresi itu merupakan analisis untuk mengukur ada tidaknya hubungan antar variabel. Jadi hampir sama dengan analisis korelasi, sama-sama untuk mengukur ada tidaknya hubungan antara variabel. Bedanya kalau di analisis korelasi itu tidak melihat mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang mempengaruhi. Jadi hubungannya itu bisa bolak-balik gitu kan, tidak melihat mana X, mana Y. Hanya ada dua variabel lalu diukur keeratannya. Seberapa besar korelasi antara kedua variabel kalau analisis korelasi itu hubungannya. Nah, kalau di analisis regresi nanti kita akan melihat arah hubungan. Jadi arah hubungan itu dari X ke Y, dari variabel yang mempengaruhi kepada variabel yang dipengaruhi. Ada tidak begitu. Nanti kalau kita bagaimana? Nanti akan menjawab tujuan dari analisis regresi. Nah, disebut regresi linier karena regresinya ini bentuknya garisnya adalah garis lurus ya. Nah, dia berganda karena variabel X-nya lebih dari satu. Nah, tujuannya apa? Analisis regresi ini ada dua nih tujuannya. Pertama, untuk melakukan peramalan ya. Jadi Ibu pernah bilang statistikawan itu adalah tukang ramal. Dia belajar meramalkan apa yang terjadi ke depan. Bahkan ahli-ahli ekonomi juga sama, jadi tukang ramal juga itu. Dia punya ilmu statistiknya, bisa meramalkan atau memprediksi berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan akan resesi misalnya ya. Bisa begitu itu. Jadi tujuan pertama analisis regresi adalah melakukan peramalan atau prediksi. Tujuan yang lainnya itu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi misalnya begini, dalam kehidupan sehari-hari itu kan suatu hal itu dipengaruhi gitu kan oleh hal yang lain. Misalkan kalau di manajemen pemasaran gitu, kenapa sih orang itu membeli sebuah produk? Seseorang membeli sebuah produk, apa tujuannya gitu kan? Karena misalkan gini, di sebuah supermarket itu, ada orang beli produknya A, yang lain beli produknya B. Apa yang menjadikan keduanya itu beli produknya yang berbeda? Padahal masih satu jenis produk ya, misalnya ya katakan biskuit gitu kan, atau pembersih wajah gitu.
Tapi kok yang dipilihnya itu kok beda. Itu akan dicari tahu apa yang menyebabkannya. Apakah misalkan ya, apa tuh tadi ya, pembelian produk begitu kan. Dia ingin tahu kenapa seseorang memilih produk A sedangkan yang lain memilih produk B. Misalkan yang satu melihat ini kemasannya bagus gitu kan. Yang satu lagi ngelihat yang ini lebih murah. Yang lain lagi ngelihat oh ini kan mereknya udah terkenal gitu. Nah, terus yang lain lagi misalkan ini kualitasnya bagus nih, udah terbukti misalnya membuat kulitnya jadi tambah putih misalkan ya. Nah, jadi ingin diketahui betul tidak ketika orang membeli produk itu alasannya karena ini ya. Apakah betul bahwa faktor-faktor ini mempengaruhi pembelian produk ataukah tidak? Atau juga kemudian misalkan ada yang disebut dengan impulse buying. Impulse buying itu apa ya? Jadi istilah itu ini kalau nggak salah ya, karena ibu memang bukan orang manajemen. Seingat ibu tuh gini, jadi bagaimana caranya orang itu ketika tertarik pada sebuah produk itu langsung beli gitu. Karena kalau nggak langsung beli, itu kemungkinannya nggak jadi beli. Nah, jadi impulse buying, langsung beli. Kira-kira faktor apa nih yang mempengaruhi orang ketika tertarik itu langsung beli? Misalnya ada faktor diskon gitu kan. Kemudian ada faktor apa lagi tuh? Selera. Bisa jadi musik gitu ya. Musiknya itu kan nggak selalu supermarket kan, bisa jadi toko-toko tertentu gitu yang jualan baju, musik-musiknya disesuaikan. Nah, seperti inilah. Jadi ingin dicari tahu betul tidak bahwa faktor-faktor ini berpengaruh terhadap gitu kan impulse buying itu di manajemen pemasaran. Kalau di SDM nanti kita akan lihat misalkan ada variabel kinerja karyawan. Kan akan dipelajari nih, bagaimana kinerja karyawan itu supaya meningkat. Ini hal-hal yang sederhana ya, bisa lihat dari motivasinya gitu kan, motivasinya tinggi atau tidak gitu kan. Misalnya dari segi komunikasi, kemudian apa tuh lingkungan kerja ya. Ini akan dilihat nih faktor-faktor ini. Kayak ibu mungkin pernah cerita kalau kayak di Google itu kan nggak pakai apa tuh, nggak kayak di kantor-kantor yang lain yang pakai meja, jadi resmi lah ya, ada meja, ada kursi, terus di-skat-skat, pakai baju juga ada seragamnya, misalnya harus rapi. Nah di sana itu kan bebas gitu ya, mau sambil istirahat, mau duduk di mana gitu. Dibuat lingkungan kerjanya itu senyaman mungkin kayak ada di rumah gitu. Nah, ternyata kinerjanya jadi meningkat, misalkan begitu. Ini akan dilihat nih. Betul tidak motivasi itu mempengaruhi kinerja? Komunikasi juga apakah mempengaruhi kinerja ataukah tidak? Lingkungan juga sama. Komunikasi itu misalnya bagaimana manajer berkomunikasi dengan staf-staf yang ada di bawahnya. Apakah dengan gaya perintah gitu, jadi dia pokoknya perintah-perintah aja. Ataukah memang dengan gaya bahasa yang lain gitu kan. Macam-macam lah ya gitu. Nah ini akan diteliti ini, apakah betul ketiga faktor ini mempengaruhi kinerja. Itu maksudnya tujuan dari analisis regresi. Nah, ini data yang Ibu berikan memang data-data kualitatif semua ya. Nanti baru
manajemen keuangan, datanya data kuantitatif. Misalkan kalau data keuangan itu yang sering diberikan contoh itu ada banyak istilah sih sebenarnya ya. Tapi yang paling sering misalkan harga saham itu nanti dipengaruhi oleh keuntungan, terus nanti apa lagi ya, begitulah. Nah ini data-datanya data kuantitatif ini. Nah, jadi sama ini juga ingin dicari tahu ada tidak pengaruh keuntungan terhadap harga saham gitu, atau nilai tukar rupiah ya, apakah mempengaruhi harga saham ataukah tidak. Nanti dari situ juga beberapa setelah nanti diketahui ada tidaknya pengaruh, nanti tujuan kedua itu meramalkan atau memprediksikan. Tapi tidak semuanya nanti pada tujuan kualitatif ini tuh SDM dan pemasaran ya. Ahmad Renaldi mau ikut-ikutan di SDM atau pemasaran, biasanya dia tidak melakukan prediksi atau peramalan. Dia hanya melihat ada pengaruh atau tidak. Kalau ada pengaruh, maka ya misalkan ini kualitas, kemasan, sama harga mempengaruhi pembelian produk. Dia akan memperbaiki ketiga hal ini supaya pembeliannya meningkat. Tapi dia nggak sampai memprediksi berapa banyak produk yang akan dibeli. Nah, kalau prediksi itu adanya pada data-data kuantitatif. Nah, ini persamaan regresi linear berganda, gambarnya secara grafis. Jadi ini harusnya XN ini. Jadi X1 ini kan ada arah panah nih. Makanya tadi dikatakan kalau kalau di analisis regresi itu ada arahnya. Apa mempengaruhi apa, kalau dikorelasikan tidak ada. Nah ini dari X1 arah panahnya ke Y, X2 juga arah panahnya ke Y, gitu. Artinya X1, X2 sampai Xn mempengaruhi Y. Nah persamaan regresi linear berganda itu sama dengan ya Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X3 ditambah Hansiana ditambah BNXN. Itu dihapus tuh coret-coretnya Hansiana. Iya Bu, maaf, nggak tahu, nggak sengaja. Ya. Nah, ditambah E epsilon atau E ini adalah residual ya. Nah, Y adalah variabel terikatnya atau variabel yang dipengaruhi, disebut juga dengan variabel dependent karena dipengaruhi, jadi disebutnya dependent. Sedangkan X itu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, disebut juga independent. A-nya intercept, B-nya slope. Waktu di statistik ekonomi kan belajar mencari nilai A sama B. Tapi yang sederhana saja, karena kalau udah yang berganda itu harus bikin matriks nantinya. Yang sederhana pun lumayan ngitung-ngitungnya itu. Apalagi kalau yang berganda mencari A sama B. Bisa dihapus nggak Hansiana garis-garisnya? Karena ini muncul nih di layar. Nah, ini Rina Ainur juga. Ini contoh persamaan regresi linear berganda. Jadi PT Cemerlang sedang melakukan kegiatan promosi dengan membuka outlet di berbagai daerah.
Berikut datanya, data penjualan dalam jutaan, kemudian juga data biaya promosi dalam jutaan, dan data luas outlet dalam meter persegi di 15 kota. Ini supaya singkat kotanya pakai ABCD gitu. Nah, misalkan di kota A itu penjualannya 205. Karena datanya dalam jutaan, jadi 205 yang dimaksud adalah 205 juta. Biaya promosi yang dikeluarkan 26 juta dan luas outletnya 159 meter persegi. Itu. Berikutnya di kota B penjualannya 206 juta, promosinya 28 juta dan luas outletnya 164 juta. 164 meter persegi. Dari sini kita bisa lihat mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Yang mempengaruhinya itu adalah promosi dan luas outlet. Karena biasanya kalau promosinya gencar, penjualan meningkat. Kalau promosinya turun, penjualan juga akan turun. Begitu pula luas outlet. Orang kadang suka lihat, kalau outletnya itu luas, kemudian banyak yang dipajang, ya, kemudian nyaman orang-orang untuk melihat ya HP-HP yang sedang dipajang gitu, yang di display sambil coba-coba gitu. Dia akan masuk terus nanti beli, misalkan gitu. Nanti dari sini berarti kita bisa menentukan bahwa promosi dan luas outlet itu mempengaruhi penjualan. Lalu langkah-langkahnya seperti apa dalam melakukan analisis menggunakan SPSS? Pertama jelas harus input data dulu ke dalam SPSS-nya. Yang kedua, setelah data itu diinputkan, ya, klik analis, regresi, kemudian pilih yang linear. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Ya, senantiasa perhatikan apa tuh kata yang ada di kiri atas. Itu menunjukkan kita sedang melakukan analisis apa gitu. Kalau di sini tertulis linear regression, ya berarti lagi melakukan analisis regresi linear. Nah, ini nanti variabel-variabelnya ada di sebelah kiri di kotak yang besar. Di sebelah kanan ada kotak dependent dengan kotak independent. Ya, dependent itu untuk variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Independentnya untuk variabel X, variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Nah, masukkan penjualan itu ke kotak dependent, sedangkan biaya promosi sama luas outletnya ke kotak independent. Nanti setelah itu, klik kotak statistik yang ada di kanan ini. Diklik kotak statistiknya, muncul. Jadi betul nggak tadi yang kita klik kotak statistik, misalkan buru-buru. Nah, lihat lagi di sebelah kiri atasnya. Iya betul gitu kan, regresi linear, menunya statistik. Nah, kita checklist, estimate, model fit, sama deskriptif. Yang lain-lainnya nanti pas kita belajar asumsi klasik. Lalu klik plot. Plot itu yang ada di bawahnya statistik nih, ada plot. Itu diklik ya. Checklist produce all partial plot. Jadi kita milih plot antara variabel X dengan variabel Y-nya. Histogram sama normal probability plotnya nggak usah. Nah, klik OK. Nah, diperoleh outputnya. Yang pertama output penjualan ya. Bukan, yang pertama tabelnya itu adalah tabel ya. Tabel yang pertama tabel deskriptif statistik. Nah,
yang di data yang keluar itu hanya data rata-rata dan standar deviasi. Misalkan penjualan rata-ratanya 246 juta, standar deviasinya 41. Jadi biaya promosi rata-ratanya 34 juta, sedangkan rata-rata luas outlet 187 meter persegi. Nah, ini kalau kita lihat standar deviasinya cukup tinggi ya. Kalau rata-ratanya 246 juta, standar deviasinya 41, itu berarti penjualannya berkisar antara 200 juta sampai hampir 300 jutaan gitu ya, sekitar 300 jutaan. Jadi apa? Kan ada kan di situ. Ibunya ngajar dulu ya. Udah kan? Coba dilihat ada nggak? Dari 15 data itu berkisar antara 200 sampai 300 jutaan. Rentangnya cukup tinggi. Ya udah ya, nanti lagi ya. Nanti dulu ya. Sedangkan biaya promosi ini enggak terlalu, ini angkanya hanya 9 ya. Rentangnya itu sekitar 9. Dari 25-an sampai 45-an lah sekitar itu. Nah, luas outlet juga sama nih, jadi beragam. Kemudian tabel yang kedua ada tabel korelasi. Nih ya sama nih kayak waktu kemarin uji validitas ya, ada tabel korelasinya kan. Ini antara yang kita lihat antara penjualan dengan biaya promosi, kemudian juga penjualan dengan luas outlet. Lihat korelasinya, ini sangat tinggi nih, sama-sama 0,9. Dan korelasinya adalah korelasi positif. Nah, itu hanya tabel tambahan ya, yang mungkin saja diperlukan dalam analisis regresi linear berganda, tetapi intinya itu ada di sini nih. Ada di 3 tabel berikut, tabel model summary, tabel ANOVA, dengan tabel koefisien. Nah, tabel model summary, ini korelasi saja. Jadi R itu adalah korelasi, R square itu R kuadrat, jadi R dikuadratkan. Nah, ini ketemu angkanya. Ya, R menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Variabel bebasnya apa? Ini ada nih prediktor. Prediktor itu kan yang memprediksi. Variabel yang memprediksinya adalah luas outlet dengan biaya promosi. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa korelasi antara luas outlet dan biaya promosi dengan, bukan terhadap ya, dengan penjualan adalah terhadap penjualan adalah sebesar 0,976. Nah, R square-nya 0,952. R square juga disebut dengan koefisien determinasi. Kalikan 100%. Nanti ketemu angka 0,952 dikalikan 100, itu kan hasilnya 95,2%. Nah, kita bisa menyatakan bahwa 95,2% dari variabel penjualan dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan luas outlet. Sisanya yang 4,8% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model. Jadi sangat besar ini ya, hanya
sampai 95% gitu. Penjualan itu dipengaruhi oleh dua variabel ini. Variabel-variabel lain yang mungkin tidak, bukan mungkin, yang memang tidak ikut diteliti, itu hanya mempengaruhi sebesar 4,8%. Nah, ini output yang pertama. Yang kedua itu adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu singkatan dari Analysis of Variance. Di tabel ANOVA ini juga disebut dengan uji F, ya. Jadi uji F atau uji kecocokan model. Orang sering menyebutnya begitu, uji F, uji kecocokan model. Meskipun uji F juga dipakai untuk yang lain sebetulnya, bukan hanya untuk uji kecocokan model. Tapi umumnya ya uji kecocokan model menggunakan uji F, paling disebutnya gitu. Nah, di tabel ANOVA ini, hipotesisnya ini ya, jadi kan gini, tabel ANOVA ini untuk mengetahui apakah persamaan yang diperoleh itu bisa digunakan untuk memprediksi variabel ataukah tidak. Gitu. Jadi kan tadi ya, di awal Ibu sebutkan salah satu tujuan analisis regresi itu untuk melakukan prediksi atau peramalan. Nah, tapi sebelum melakukan peramalan, itu harus diketahui dulu modelnya bisa digunakan tidak untuk meramalkan. Kalau modelnya nggak bisa digunakan dalam peramalan, ya nggak bisa dipakai berarti. Tidak bisa melakukan peramalan. Untuk menjawab bisa tidaknya model itu digunakan dalam peramalan, kita lihatnya di ANOVA. Hipotesisnya seperti ini. Ya, namanya. Hipotesisnya gitu ya, atau ya hipotesis itu kan dugaan sementara. Hipotesis di tabel ANOVA H1-nya itu model persamaan yang diperoleh tidak fit. H2 model persamaan yang diperolehnya fit. Fit, pakai bahasa Inggrisnya fit, artinya cocok, makanya tadi disebut uji kecocokan model. Jadi ini nggak boleh dibalik, ingat H1 itu modelnya tidak fit, H2 modelnya fit. Lihat nilai signifikansi yang ada di sini nih. Karena nilai signifikansinya itu 0 ya. Nilai ini kurang dari 0,05, maka H1-nya ditolak. Jadi hipotesis awal, H1 hipotesis awal, H2 itu hipotesis alternatif. Nah, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis awalnya ditolak. Hipotesis alternatif yang diterima. Berarti ya berdasarkan hasil penelitian itu kan bisa dikatakan bahwa model persamaan yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi variabel penjualan. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin membuka PT-nya tadi ya, PT-nya ingin membuka cabang yang baru gitu kan di kota lain lagi. Kemudian model promosi yang dimiliki itu hanya katakan 20 juta. Kemudian dari luas outletnya ya, setelah dipilih-pilih gitu mencari yang strategis, ternyata yang ditemukan itu hanya 180 meter persegi. Nah, dari situ bisa diprediksikan nanti kira-kira penjualan yang diperoleh di toko yang baru ini berapa. Maksudnya itu ya, untuk memprediksi itu. Peramalan.
monitor. Suka nggak bisa diklik nih kalau sinyalnya lagi nggak bagus. Tunggu. Itu untuk tabel ANOVA. Tetap kita ambil 5%, 0,05. Nah, tabel yang terakhir adalah tabel koefisien. Karena X-nya ada 2, maka hipotesis pada tabel koefisien ini ada 2. Ya, kita sebut hipotesis penelitian 1 dan hipotesis penelitian 2. Masing-masing hipotesis ada hipotesis awal dan ada hipotesis alternatif. H1, H2, H1, H2 untuk setiap hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitian 1, H1-nya beta 1 sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0. Beta 1 sama dengan 0 artinya tidak ada pengaruh. Ya. Kalau nilai betanya 0 ya tidak ada pengaruh. X terhadap Y. Nah, beta 1 ini untuk biaya promosi. Beta 2-nya untuk luas outlet. Jadi H1 pada penelitian 1, beta 1 sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. H2, beta 1 tidak sama dengan 0. Ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Untuk hipotesis penelitian 2, H1-nya beta 2 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh luas outlet terhadap penjualan. Dan H2, beta 2 tidak sama dengan 0. Ada pengaruh luas outlet terhadap penjualan. Itu hipotesisnya. Kadang-kadang suka bingung tuh membuat hipotesis. Mahasiswa ya, masih suka agak bingung. Nah, sekarang kita jawab hipotesis tadi. Tabelnya ini masih tabel yang sama ya, supaya nggak bolak-balik. Jadi Ibu copy pastekan lagi tabelnya. Untuk biaya promosi, nilai signifikansinya 0. Luas outlet juga sama. Nilai signifikansinya 0. Nah, jadi kita bisa simpulkan, karena nilai signifikansinya 0, kurang dari 0,05, maka H1-nya ditolak atau H2-nya diterima. Artinya, pada hipotesis penelitian 1, terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan. Sedangkan pada hipotesis penelitian 2, itu terdapat pengaruh positif luas outlet terhadap. Kenapa disebut pengaruh positif? Karena kan secara teori pengaruh promosi dan luas outlet itu positif. Kalau promosinya naik, penjualan naik, luas outletnya semakin besar, makanya pengaruh positif. Dan nilai B di sini juga kan positif. Makanya dikatakan terdapat pengaruh positif. Nah, tadi sampaikan gitu kan, kalau modelnya itu bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, model yang mana sih sebetulnya? Nah, model yang di sini nih, kita lihat kolom B. Dari kolom B ini, karena X1 dan X2-nya mempengaruhi Y, maka persamaannya itu jadinya Y ini kan 64,639 ya. Oh, 64,639 kita bulatkan jadi 64,64, 2,342 juga kita bulatkan jadi 2,34, 0,535 jadi 0,54. Nanti kalau misalkan X2-nya tidak berpengaruh, jangan ditulis di sini, berarti cukup sampai X1. Atau X1-nya tidak berpengaruh, ya berarti
Jangan ditulis ya X1-nya. X2-nya saja yang ditulis. Nanti kita bisa masukkan. Tadi kan misalnya contoh ini. Nah, tadi misalkan ingin membuka cabang yang baru. Cabang yang baru, kemudian punya uang untuk promosinya. Agung Indra dihapus dulu. Untuk promosinya dia punya uang 20 juta. Kemudian untuk outlet itu dapetin 200 meter persegi. Berarti berapa penjualannya? Memprediksi. Ya kita hitung 64,64 ditambah 2,34 dikali 20. Ambilin aja. Tambah 0,54 dikali 200. Kita hitung hasilnya berapa. Nanti akan ketemu misalkan 6,8 ditambah 108 ya. Empat tambah 46 110 sekitar 218-an lah. 219-an. Nah, ini hasil peramalan kita ketika diketahui X dan Y. Output terakhir itu adalah plot ya, bentuknya plot. Nah, kalau lihat dari gambar, ini gambarnya ke atas gitu kan. Kalau ditarik garis, nah garisnya ke atas. Ini menunjukkan hubungan yang positif. Kalau promosinya naik, maka penjualan juga akan naik. Untuk luas outlet juga sama. Titik-titik ini gitu, kalau ditarik garis ini gambarnya ke atas. Ini menunjukkan ada pengaruh. Ya, itu materi kita hari ini. Kita belum praktek menggunakan SPSS-nya ya. Istirahat dulu lah, absen dulu. Sabar Pak. Atau teori-teori yang kita baca, kan kalau aslinya mah kan harus pakai teori ya, bikin pertanyaan itu jadi nggak ngarang. Jadi ada teori kayak tadi, ketika membahas tentang kepemimpinan atau komunikasi. Nah, harus bertanyanya hal apa saja sih gitu. Itu tuh ada teorinya, kita nggak bisa ngarang nanyanya ini nggak begitu ya. Nah, bisa jadi pertanyaan yang kita buat tidak pas dengan teorinya sehingga tidak valid itu. Ya nggak apa-apa gitu kan ya.
kalaupun hasilnya juga tidak valid. Kita bisa buat pertanyaan yang baru, atau kita sengaja, biasanya suka dari awal itu sengaja membuat beberapa pertanyaan gitu. Jadi kalaupun ada satu yang tidak valid, pertanyaan yang mirip gitu ya dengan indikator yang sama, nah kalau ada yang tidak valid satu ya nggak apa-apa, masih ada pertanyaan yang lain yang bisa yang validnya gitu. Itu mungkin Dita, mana ini Ditanya? Ya, jadi kalaupun tidak valid ya nggak apa-apa, artinya nanti tidak boleh ditanyakan lagi. Kan uji validitas itu sebetulnya uji survei, uji pendahuluan, sebelum nanti bertanya real ke responden. Jadi cukup misalkan hanya ke 10 orang dulu, nah di penelitian realnya kepada seluruh responden, misalnya respondennya 100, yang tidak valid nggak perlu ditanyakan, gitu. Yang valid saja yang ditanyakan. Nah, tapi kalau yang tidak validnya banyak, ya harus buat pertanyaan ulang ini. Tapi kalau hanya ada 1, 2, masih ada yang lain gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mirip. Jadi nggak apa-apa kalau ada 1, 2 yang tidak valid. Biasanya untuk satu variabel itu pertanyaannya bisa nyampe, ada yang sampai 30 ya, ada yang sampai 20, ada yang sampai begitu tuh banyak sekali, ada yang cukup 8 juga cukup. Jadi tergantung pada teori yang ada. Itu seperti itu sih. Jadi harus banyak baca tentang teorinya dan buat kalimat yang memang bisa difahami oleh responden. Jadi jangan pertanyaan yang terlalu rumit gitu. Kalau pertanyaannya maksudnya sama, tetapi kalimat yang dibuatnya membingungkan, biasanya jadi nggak valid nanti jawabannya itu. Jadi harus yang sederhana-sederhana tapi bisa difahami maksudnya oleh responden. Itu udah harus selalu valid. Udah ya, udah absen semua ya. Kan kayak itu tuh Bu, kayak apalah pertanyaannya tuh singkat gitu ya Bu. Ya. Coba apa yang nggak validnya? Kemarin dari hasil penelitian data yang tidak valid apa, Dita? Ada Bu 2 tapi lupa pertanyaannya Bu. Hasilnya nggak valid. Iya. Kalau Ibu bisa ngelihat gitu, kalau tidak valid tuh, iya tuh pertanyaannya seperti ini, wajar nggak valid. Jadi orang tuh jawabnya sama semua, akhirnya semua responden tuh jawabannya 4 semua. Itu biasanya nggak valid tuh kalau kayak begitu. Nggak selalu begitu sih. Ibu cuma bisa ngelihat dari kalimat yang digunakan. Wajar kalau nggak valid, biasanya ya karena sering membaca ya gitu kan, sering ya pengalaman dalam melakukan penelitian, jadi Ibu bisa paham gitu, ini wajar nggak valid karena kalimatnya begini, harusnya kalimat yang digunakan ini gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau ada contohnya aja yang tidak valid, nanti itu bisa ini perbaiki. Udah dulu ya yang uji validitas, kita praktek ke yang analisis regresi, meskipun udah sih baterainya habis. Nah ini datanya ya yang tadi ada di SPSS, yang ada di PowerPoint maksudnya. Jadi kalau di sini ini ada daerah 15 ya, kemudian variabel penjualan, variabel biaya promosi, dan luas outlet. Di variabel view-nya ini Ibu tidak menggunakan label karena sudah cukup jelas di name ini ya, di nama variabel. Kalau daerah kan berarti string, di huruf, sedangkan yang lainnya itu numerik angka. Nah, untuk measure, kalau daerah itu nominal, yang tiganya scale, datanya data kuantitatif. Nah, langkah-langkahnya sederhana ini ya.
klik analyze, kemudian klik regresi, pilih linear. Ini kan muncul kotaknya. Ini Ibu sampaikan tadi yang di sebelah kiri atas itu ada keterangan berkaitan analisis yang sedang kita gunakan. Ini berarti regresi linear. Nah, ada 4 variabel datanya yang ada di data view. Dari 4 variabel itu, kita masukkan penjualan ke dalam kotak dependent. Karena dependent itu kan artinya terikat, tidak bebas, yang dipengaruhi. Nah, yang dipengaruhi itu kan penjualan. Jadi masukkan ke penjualan, ke dependent variabel penjualannya. Kemudian variabel biaya promosi ke kotak independen atau variabel yang mempengaruhi. Untuk skripsi, nanti kalian skripsi biasanya hanya 2 kok X-nya, nggak sampai 3. Ya boleh saja kalau mau lebih dari 2, tapi rata-ratanya kalau Ibu lihat itu hampir semuanya hanya 2 variabel X. Lalu klik yang di kanannya ini ya, menu statistik. Ini kan di kiri atas ada tambahan tuh, menu statistik. Nah, ini estimate sama model fit udah checklist bawaan ini udah ada di sini otomatis. Kalau yang menu yang lainnya ini kalau kita perlukan ini bisa di checklist. Misalnya deskriptif ya yang mau kita pakai itu. Nah, kalau yang korelasi, collinearity, Durbin-Watson itu nanti pas uji asumsi klasik, pertemuan 6 dan 7 lah. Kita baru pakai ini. Lalu continue. Lalu diklik, ini plotnya. Ini kita cukup checklist yang ada di bawah sini, produce all partial plot. Continue, lalu oke. Pasti belum kebaca outputnya. Nah ini nih outputnya. Yang sebelah kiri ini kita klik aja ya. Deskriptif. Tulisannya memang kecil di output itu. Tabel deskriptif, nah Ibu jelaskan lagi, tadi sudah ya, korelasi juga sudah. Kemudian tabel model summary, klik saja yang di kirinya. Nah, ini kan di sini nih ke atas. Nah, ini adalah tabel model summary. Tabel ANOVA yang di bawahnya terakhir tabel koefisien. Nah, hasil outputnya itu ya begini gitu. Masalahnya adalah tinggal kalian bisa membaca atau tidak output yang dihasilkan oleh SPSS. Kalau tidak bisa membacanya, ya nggak akan ngaruh ya, tidak akan memberikan hasil kesimpulan gitu. Jadi meskipun komputasi statistik itu dia belajar menggunakan SPSS, tetapi tetap harus bisa membaca hasil outputnya. Bukan hanya input data dan ngeklik analisisnya. Nah, yang kalau penting itu membaca hasil output. Kita harus memperhatikan yang ada di bawah nih kan tadi yang saya sampaikan. Prediktor. Prediktor itu berarti variabel yang mempengaruhinya. Luas outlet, biaya promosi. Dependennya ini penjualan. Kalau ini dibalik, dependen penjualan dulu tulisannya, baru di bawahnya prediktor. Kalau di tabel koefisien hanya ada tulisan dependennya saja, karena prediktornya udah ada di sini. Nah, seperti itu ya. Bagaimana membaca outputnya kan tadi sudah Ibu jelaskan di PPT. Itu selesai pertemuan kita hari ini. Materinya sampai sini. Minggu depan masih analisis regresi, tapi Ibu coba untuk datanya data kualitatif. Jadi kita coba mulai dari reliability, validity, langsung ke regresi. Ada yang mau ditanyakan?
Apa sudah ya, cukup ya, sudah absen semua? Cukup Bu. Sudah 320-an. Ini kalau begitu Ibu akhiri pertemuannya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Siapa yang mau ikutan demo? Kamu Abu. Abu. Andra Bu, sama Kiki, sama Meli. Anjar Bu, anjar. Repan Anjar Bu, Andre Atau ke gedung dewan? 14C. Mau cari Bu, cowok. Anjar dia Semua. memasak katanya, Bu. Bu Radit. Mau cari cowok, demo cari cowok mah nggak usah. Demo itu harusnya nuntut keadilannya, Bu. Iya, nggak usah demo yang membuat nyari cowok mah. Iya, kalau mau cari Iya cowok tuh, demo biasa aja, tuh. biar banyak. Repan cari Cewek cewek. mau UU. Caper. Cewek mau Andre UU aja. Akib. Repan cari cewek. Kemudian bisa dipahami materinya sampai Berisik ketemu kocan. minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repan cari cewek. Demo jar. Tarik sih. PP dong, karena ada yang diperjuangkan begitu. Apa?